Maurits Verhuel adalah seorang perwira angkatan laut dengan hasrat besar untuk alam dan menggambar. Pada tahun 1817 ia menghabiskan lebih dari sebulan di Kepulauan Banda. Selain peran dan fungsi resminya dalam sistem kolonial, ia juga memperhatikan alam, budaya, dan penduduk lokal di pulau-pulau tersebut. Pada tahun 1835, sebuah catatan perjalanan 2 jilid diterbitkan tentang pengalamannya, Memories of a Voyage to the East Indies. Meskipun perspektif penjajah tetap penjajah, memimpin di Banda, pengalaman Verhuel memusatkan. Deskripsi pertemuannya dengan penduduk asli Biao yang diperbudak seperti Rose adalah yang paling istimewa. Sangat mengejutkan bahwa kisah gadis muda Biao bernama Rose awalnya hilang dari manuskrip yang ditulis Verhuel sebagai Kenangan Indah. Namun pada akhirnya manuskrip ini ditemukan juga dan mendapatkan tempat di versi final. Seolah-olah, setelah menulis, melalui gambar sketsa yang dibuat di lokasi dan mengelaborasinya menjadi gambar berwarna dan cat air, Verhuel mengingat Rose dan pertemuan dengannya lagi, dan mengabadikannya dalam edisi yang diterbitkan. Gambar indah Maurits Verhuel melukis Rose sangat kontras dengan kenyataan pahit dari perbudakan yang kerja paksa di bawah rezim yang keras, dan tindakan yang tidak manusiawi dengan kurangnya kebebasan. Ketakutan terus-menerus di mana-mana apabila orang-orang yang diperbudak bertemu pejabat Belanda, seperti apa yang terjadi pada gadis muda bernama Rose. Verhuel menceritakan salah satu perjalanannya. Verhuel tiba-tiba bertemu dengan seorang budak muda dapur pala yang lagi menggali tanah. Mengeluarkan pala, Rose merasa tertangkap. Ketika Verhuel bertanya tentang namanya, ketakutannya tidak salah lagi. Karena dia pasti berpikir bahwa saya telah mengkhianatinya dengan mengubur pala di tanah perkenir tuannya, yang akan diikuti dengan hukuman berat, pikir Rose. Sebelum Verhuel melanjutkan pertanyaan lebih dulu, Rose mengatakan bahwa dia telah dihukum sebelumnya. Karena, menurut pengawas, dia tidak mengumpulkan cukup banyak pala dan bahwa dia kadang-kadang mengubur pala yang hampir matang di dalam tanah, kata Rose, yang akan dibuka keesokan paginya. Cara mengumpulkan pala yang hampir matang ini, untuk nanti, adalah kesempatan bagi Rose dan budak lainnya untuk melawan rezim perbudakan. Atas perbuatan Rose tersebut, telah menunjukkan ketimpangan kekuasaan antara perempuan muda yang diperbudak dan perwakilan kekuasaan kolonial yang memutuskan apakah akan menghukum atau memberi hadiah. Akan tetapi Verhuel meyakinkan Rose, katanya, bahwa dia tidak akan menghukumnya, malah memberi Rose dengan sebuah rupiah atau gulden India. Jelas dari cara Verhuel ini menggambarkan pertemuan dengan Rose, telah membuat Verhuel terpesona olehnya. Entah itu perasaan cinta, atau hanya sekedar menghargai Rose, sebagai wanita muda yang cantik. Sebaliknya bagaimana perasaan Rose terhadap Verhuel? Kemudian Verhuel memerintahkan budak Biao membawakan kepada Rose semua barang langka yang mereka temukan. Dan Rose menyenangkan saya dengan sukacita, kata Verhuel, sementara saya beristirahat di taman rumah tukang kebun bersama Rose. Kemudian Verhuel kembali menawarkan kepada Rose 1 rupiah. Namun kali ini Rose menolak koin itu. Rose menunjukkan kemandiriannya. Dia mungkin telah diperbudak, tetapi di atas semua itu, dia adalah seorang wanita muda yang bisa memutuskan sendiri jalan hidupnya. Tak perlu apakah dia mau menerima hadiah itu atau tidak. Pada keberangkatan Verhuel dari Lontor, Rose berdiri di pantai untuk mengucapkan selamat tinggal pada Verhuel. Dan Rose sekarang mengambil beberapa rupiah dariku, kata Verhuel, sebagai kenang-kenangan. Kemudian Verhuel ucapkan selamat tinggal. Rose terlihat meneteskan air matanya, sambil mengucapkan selamat jalan. Demikian cerita singkat dari kisah perjalanan Verhuel. Terima kasih sudah nonton.